Salam Bapak Ibu kasih Tuhan. Salam. Ya, kita bersyukur ya hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah. Karena kita percaya kita bisa melewati hari ke hari, waktu ke waktu. Secara khusus pada situasi pandemi seperti ini. Dan kita bersyukur juga sudah semakin hari semakin baik. Setiap kebijakan pemerintah yang diputuskan, kita melihat sudah membuat segala sesuatu seperti normal. Tapi tetap kita harus berjaga-jaga, Bapak Ibu. Nah, hari ini kita akan kembali melihat satu bagian firman Tuhan dengan tema Aku telah mengutus mereka. Ini adalah satu pernyataan Yesus bahwa Yesus sudah mengutus murid-muridnya. Nah, itu juga menjadi konsekuensi dalam kehidupan kita bahwa Yesus telah mengutus kita semua. Nah, sebelum kita membahas Bapak Ibu firman Tuhan pada bagian ini, saya ingin menyatakan suatu hal, tapi saya yakin dan percaya setiap kita pasti percaya dan menyetujui hal tersebut. Seringkali persoalan utama dalam kehidupan kita atau manusia itu bukan apa yang kita alami, melainkan bagaimana kita menghadapi apa yang kita alami. Seringkali juga Bapak Ibu, ya kita tidak punya kuasa atas apa yang kita alami. Kita tidak punya kuasa, bisa datang tiba-tiba. Namun kita punya kuasa atas bagaimana kita menghadapi apa yang kita alami. Semua juga bisa datang tiba-tiba. Mungkin dengan bunyi telepon, dengan kiriman daripada WA, di grup dan sebagainya. Kita tidak punya kuasa atas apa yang kita alami. Tidak ada satu orang pun yang punya kuasa. Tetapi kita punya kuasa, di sini kuncinya. Atas bagaimana kita menghadapinya. Ini penting Bapak Ibu. Artinya bahwa apapun bisa terjadi, apapun bisa kita alami. Siapapun, agama apapun, dekat atau tidaknya kepada Tuhan, posisi apapun, tinggi rendah semua orang akan mengalami, tapi yang menentukan, membedakan itu bagaimana itu cara orang itu menghadapinya. Nah, saya setuju sekali dengan satu pandangan seorang filsuf, Henry Thoreau. Dia katakan demikian. Sebagian besar manusia menjalani kehidupan terlihat bahagia di permukaan katanya. Namun meratap di dalam hatinya. Sebagian besar, kalau saya totalkan sebagian besar berarti lebih daripada separuh. Sebagian besar, berarti banyak. Saya percaya tidak ada yang di sini, tidak ada yang seperti ini. Ya, amin, amin, amin. Ya, sebagian besar, apalagi dalam konteks ya ada medsos yang bisa kita broadcast, bisa kita upload. Ya, pasangan yang senyum ya dengan mesra begitu kan. Senyum begitu kan. Nah, seperti muka saya. Sudah lepas dari kamera, turun. Ya gak mungkin Bapak Ibu ya orang foto. Ya foto. Gak mungkin. Pasti kok gitu sih senyum kan gitu. Gitu kan. Gampang tuh diekspos. Ya. Wah dengan apa? Dengan ceriahnya. Ceria foto cepret. Di-upload, padahal minta ampun panasnya, betul nggak? Berjemur di matahari. Nah, saya percaya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mengapa hal ini disampaikan? Sebagian besar manusia menjalani hidupnya terlihat bahagia di permukaan, namun di dalam hatinya dia sedih, dia meratap. Nah, ini akan kita bahas. Ya, saya senang sekali mengutip begitu. Lalu saya lihat, ya, mungkin orang lain seperti itu, kita tidak. Kita selalu punya dasar yang memang
kekal dan kuat. Kenapa? Gini Bapak Ibu. Ya, saya katakan bahwa hidup itu harus ada misi. Ya, harus ada misi. Saya percaya Bapak Ibu ya, kita bandingkan sebelum pandemi juga pelayanan gereja, sebelum pandemi sama sudah pandemi atau masa pandemi lebih sibuk. Meskipun di rumah. Betul nggak? Yang punya anak kan begitu kan? Biasanya diantar kepada kami, antar anak, bro, ya pagi-pagi 6:30. Wah, rasanya itu, aduh bebas gitu kan, tinggal berdua sama istri begitu, ya sampai sore banyak bisa dikerjakan. Kalau kami bisa kunjungan, ya bisa kita lakukan apapun. Tapi sekarang ya deket, jam break dia snack, biasanya nggak bisa snack-snackan, ya makan siang. Belum lagi tugas kelompok harus dikumpul jam 12 Waduh, udah kerja keras jam 10, jam 11. Banyak sekali. Ya, kesibukan bertambah-tambah. Nah, di sini kuncinya lihat. Kesibukan selalu ada dan semakin sibuk pasti Bapak Ibu. Dan kesibukan tanpa misi menghasilkan kehidupan tanpa makna. Jadi jangan heran kalau Henry Thoreau tadi mengatakan bahwa sebagian besar orang hidupnya karena sibuk. Sehingga dia menampilkan bahagia seolah-olah dengan kesuksesan pekerjaannya itu. Wah, dia katakan aku sukses. Sebenarnya dia ingin menutupi rasa ketidakamanannya. Meaninglessness. Tanpa makna. Tetapi kesibukan karena misi. Jadi saya tidak melarang untuk sibuk, tidak. Silakan sibuk. Bahkan pernah saya katakan semakin sibuk kita harusnya semakin banyak berdoa. Betul kan? Kenapa? Karena apa yang ada di pikiran kita, disitulah akan keluar dalam doa kita seharusnya. Jadi kesibukan karena misi menghasilkan hidup penuh makna. Meaningfulness. Ini penting Bapak Ibu. Ya. Penting. Kenapa? Karena kita tidak mau kesibukan yang Tuhan berikan. Ya, apalagi Tuhan berikan pekerjaan, ya, promosi, naik terus. Saya amatin orang terkadang sudah sampai naik posisi, plek, flat dia. Flatnya lama turun Bapak Ibu. Secara hukum alam gravitasi turun. Ya. Turun. Harus ditopang. Makanya dalam ilmu kepemimpinan John Maxwell katakan bahwa untuk naik ke atas gampang, tampilkan saja karismamu, kau akan dipilih. Itu bagus tuh kelihatan dia memimpin. Tapi untuk mempertahankan posisi itu dengan waktu yang cukup lama, karakter. Karena karakter itu adalah ketekunan, kesetiaan itu karakter, nggak bisa dengan sementara. Nah, kita akan membahas Bapak Ibu ya, apa yang katakan Alkitab, ya. Murid-murid Yesus ini 12 orang dididik oleh Tuhan dan semakin sibuk sekali kita lihat. Mereka berdoa, mereka memenangkan jiwa. Sibuk dan Tuhan Yesus tahu. Ya, nah pembacaan kita hari ini Bapak Ibu ya, di dalam Yohanes 17 ayat 15-20 memang bagian ini memang diplot ya. Ada bagian sebelumnya dan sesudahnya. Nah, saya mau katakan bahwa untuk ada di bagian ini di pasal 16 Yesus sudah berkata kepada murid-muridnya, kamu jangan sampai kecewa karena aku. Karena Yesus tahu misinya. Ya, dia akan disalib, dia akan mati. Dan pasti murid-murid kaget, kok ini Tuhan pembuat mujizat bisa mati? Dianiaya, diejek. Yesus perintahkan untuk bertekunlah kamu katanya. Pasal 16. Lalu dalam bertekun nanti katanya Tuhan, dalam ketekunanmu Bapa akan mengirim Roh Kudus, Roh penghibur. Artinya apa? Dunia boleh ya menghina, dunia boleh membuat duka, tetapi hati kita yang ada Roh Kudus akan dihiburkan. Nah, baru masuk di bagian ini. Ini merupakan doa dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Yesus pun berdoa loh. Saya bayang-bayang begini ya. Ini daripada pribadi 3 satu oknum memang Allah ya. Hakikatnya Allah, dia mereka Allah, dia Allah. Nah, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh ya. Apakah mereka tidak bisa saling mengerti, memahami seperti suami istri ya? Kadang kalau kita suami istri
Kalau siang-siang jam 3, tahu dia, oh kopi. Itu. Padahal di kamus nggak ada itu kopi. Ya, apa? Udah kopi. Ada yang belum? Oh pisang goreng. Jangan coba-coba ketemu sama istri orang. Ya, wah bisa rame bisa. Ya, sama istri beda sama orang lain. Artinya apa? Artinya harusnya Bapa tahu apa yang ada dalam diri Yesus, itu enggak? Tapi mengapa Yesus masih berdoa? Inilah penting kekuatan doa Bapak Ibu. Saya lagi pikir-pikir ini ya. Kepalang sibuk kita, ya gitu ya. Karena kita udah tahu kuncinya, sibuk kasih misi. Ya. Saya pikir mau saya tantang nanti kita berdoa bukan hanya masa Lent. 40 hari kita berdoa, benar-benar berdoa dan berpuasa. Masih pikir begitu. Kenapa? Karena kita jujur aja terkadang. Apakah kita sudah merasakan kuasa doa itu? Jangan-jangan kita masih merasakan kuasa kita sendiri. Lalu kita katakan ini doa, begitu kan? Seringkali kita ketemu, doakan ya, doakan, nggak pernah doa gitu. Saya kan begitu. Ya doakan buat Suya, buat tim doa saya bilang, berdoa kalian. Emang doa pendeta lebih ampuh? Hati-hati loh. Ya, itu semua punya karunia doa tuh. Orang sakit pergi. Ya, makanya orang bilang, oh jangan sembuh kalau orang sakit jangan sembuh sih doa, lebih cepat pergi. Yesus berdoa, apa isi doa aja? Nah, mari kita sama-sama kita baca yuk. Ya, kita sama-sama kita baca. Saya akan pimpin. Bapak Ibu boleh lihat di sini, bisa baca di Alkitabnya atau di handphonenya. Saya akan tuntun dari sini. Yohanes 17 ayat 15 sampai 20. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Saya ulangi, dan bukan untuk murid-murid ini saja aku berdoa, kata Yesus, tapi juga untuk jemaat anugerah, untuk orang-orang yang ada ibadah di ruangan ini dan di rumah, yang percaya kepada Yesus oleh karena pemberitaan kita semua. Amin. Ini doa Yesus. Nah, Bapak Ibu lihat ya. Yesus memulai dengan doanya, aku tidak meminta. Berarti apa? Berarti bukan kehendak Tuhan. Apa bukan kehendak Tuhan? Supaya Bapa mengambil mereka dari dunia ini. Nah, seringkali kita mendengar doa orang, Tuhan ya, bebaskanlah, angkat begini begitu. Bapak Ibu nggak salah doa itu, nggak salah. Tetapi kita nih dari kacamata Allah, Tuhan kasih nih satu duri dalam daging ya, seperti Paulus. Tuhan ingin duri dalam daging ini buat engkau tidak sombong. Tuhan tahu, bukan Paulus tahu. Lalu Paulus berdoa, Tuhan angkat ini. Geli nggak kira-kira? Angkat ini, Tuhan tahu nih, ini orang hebat, menguasai semua. Ya, ilmunya tinggi sekali. Kalau Tuhan tidak kasih ini akan menjadi sombong. Dan dia tidak bisa mengalami aku. Tuhan tahu. Jadi situ mesti melihat Bapak Ibu, apapun yang Tuhan katakan itu pasti baik dan sempurna. Amin. Amin. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia ini. Tidak, kata Tuhan. Nah, itu yang pertama kita lihat ya. Ini. Nah, coba lihat lagi gini Bapak Ibu ya. Untuk siapa sih ini? Lihat ya. Saya ngajak kita, kalau kita baca suatu hal, lihat ada banyak sekali kata muncul. Kata apa? Lihat. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka, yang pertama, dari dunia. Tapi supaya engkau melindungi mereka, dua, daripada yang jahat. Mereka, tiga, bukan dari dunia.
sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka, 4, dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka, 5, ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, 6, supaya mereka, 7, pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja, 8. Aku berdoa tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, 9, kata mereka. Siapa mereka itu? Pada waktu itu mereka itu murid-murid Tuhan Yesus. Dan kalau kita hubungkan dengan konteks sekarang, siapakah mereka itu? Yaitu kita semua. Yesus berdoa buat kita, Bapak Ibu. Doa Yesus itu sampai sekarang doa Bapa kami masih ada. Kenapa? Karena itu memang doa kekal. Dalam bahasa apapun ya, kalau kita ke mana itu, ke Israel ya, pernah ya, dengan Pak Jonas, Ibu Jonas juga, itu bermacam-macam bahasa. Pun ada bahasa Palembang. Ya, doa Bapa kami. Apa artinya? Artinya memang doa Yesus ini ampuh. Bukan tulisannya jadi jimat, tapi memang ini doa daripada Tuhan untuk kita. Kalau Tuhan berdoa, aku tidak meminta kamu diangkat dari persoalanmu. Mengapa kita minta diangkat dari persoalan kita? Bapak Ibu, mari kita dewasa. Ya, dewasa. Dalam kita berdoa pun kita dewasa. 9 kali, artinya dia peduli sekali dengan murid-murid pada waktu itu dan kepada kita saat ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, Yohanes 17 ayat 15 sampai 20 ini, ya, ini adalah doa Yesus yang saya buat itu ada 2. Yang pertama, dia meminta kepada Bapa, jangan ambil tapi lindungi para murid, lindungi mereka, lindungi orang-orang percaya dari yang jahat. Jadi gini Bapak Ibu, ya, Tuhan tuh lindungi kita. Makanya jangan coba-coba untuk keluar dari perlindungan Tuhan. Yudas dilindungi Tuhan, tapi Yudas sendiri keluar dia dari perlindungan Tuhan. Itu doa Yesus. Dia pasti akan melindungi kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Lalu yang kedua, setelah dia melindungi kita di tengah-tengah dunia ini, Yesus juga meminta kepada Bapa untuk menguduskan mereka dalam kebenaran. Maka penting Bapak Ibu, tetapi cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kan itu kebenaran itu menguduskan. Kita nih hidup kita nih Bapak Ibu hidup yang banyak sekali ya dosa dalam daging kita. Ya, firman Tuhan itu kebenaran. Ketemu dengan diri kita dikuduskan, dibersihkan. Makanya ketika diproses Tuhan Bapak Ibu, itu Tuhan sedang menguduskan, bukan menyulitkan. Seringkali yang begini, Pak Pendeta, dulu saya belum Kristen, lancar semua, gitu kan? Tetapi ketika sudah jadi ikut Yesus, kok jadi sulit? Nah, itu. Tahu jawabannya? Ya ini. Ya kan? Tuhan sedang menguduskan, membersihkan. Dengan apa? Dengan Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam hati kita. Dia ingin bersihkan pelan-pelan. Set, kebohongan kita dibersihkan, tidak bohong lagi kan? Kemarahan ya, marah-marah gitulah, bukannya marah boleh. Marah-marah keluar. Semua dibersihkan semua pelan-pelan. Akhirnya apa? Tanpa disadari. Gini Bapak, seringkali kita begini. Pak Pendeta, perasaan saya 2 tahun gak terasa. Ada dampaknya kalau kita sungguh-sungguh. Ada dampaknya, percayalah. Tidak mungkin Bapak Ibu ya. Hal yang rohani kita lakukan, saya ulangi. Hal yang rohani kita lakukan, kehendak Tuhan kita lakukan, tidak ada dampak dalam diri kita. Tidak mungkin. Mungkin kita tidak terasa seperti naik pesawat. Itu yang saya gambarkan. Naik pesawat di atas itu kayak gak jalan, betul gak? Coba keluar tangan, putus. Untung gak boleh keluar tangan, betul gak? Kencang itu 700 km dia, wah cepat sekali. Tapi kelihatan pelan. Nah gitu, kadang kalau udah kita masuk bergabung di dalam hadirat Tuhan yang maha kuasa yang besar Bapak Ibu. Terkadang sepertinya lambat, betul.
Karena tidak lagi main di permukaan. Di permukaan itu Bapak Ibu memang cepat di permukaan. Ya, mobil yang hebat kecepatan 200 coba ke udara. Nah gini nih. Gitu. Ini doa Yesus supaya kita dikuduskan. Ya, jadi ingat, Yesus sudah minta kita untuk diangkat. Ya, jadi kalau Bapak Ibu berdoa supaya diangkat Tuhan, angkat pergumulan ini akan berarti menentang doa Yesus. Nah, tahu sendiri konsekuensinya. Bertahun-tahun sampai mati mungkin, maaf, sampai tua pun kita tidak akan mengalami itu. Akhirnya kecewa, banyak yang begitu. Mesti makanya dekat dengan firman, baca, oh iya ya, bisa minta begini. Nah, ya, lalu kita akan fokus coba. Kita akan melihat di pas ayat 18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, kata Yesus. Demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi Bapak lihat ya, Bapa mengutus Yesus. Kamu misimu menembus dosa manusia, itu misi Yesus. Ya. Nah, lalu Yesus memuridkan kepada murid-murid. Jadi mengutus murid-murid. Nah, ini pola ini sama ketika dalam Kejadian 12 ayat 2 ketika Tuhan Allah memberkati Abraham, dikatakan, aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat. Jadi gini, Tuhan memberkati Abraham, nih berkat. Nah, kau udah berkat aku, kau jadi berkat bagi orang lain. Aneh Bapak Ibu jika ada orang bilang, oh iya puji Tuhan diberkati Tuhan, tapi untuk makan sendiri. Tidak menjadi berkat. Kita diberkati dengan kesehatan kita. Adakah kita memberkati kesehatan orang lain? Kita diberkati dengan setiap materi apapun yang kita miliki. Ada kita memberkati orang lain? Jadi Bapak Ibu, di dalam Tuhan, di dalam pengutusan Tuhan, Tuhan tidak pernah yang memberikan sesuatu hal yang kita pegang sendiri. Tuhan ingin kita teruskan. Kenapa? Karena Tuhan ingin lebih besar lagi kasih sama kita. Dan kalau kita tidak bisa menguasai apa yang Tuhan beri ini, iblis akan menguasai dan itu akan merusak manusia. Makanya muncullah cinta uang adalah akar daripada segala kejahatan. Uang itu tidak salah. Uang itu jangan jadi tuan. Jadikan dia hamba. Kita yang ngatur. Jangan dia ngatur kita. Begitu kesimpulannya. Itu pepatah Inggris. Jadikan dia hamba, jangan tuan. Kita semua butuh Bapak Ibu. Nggak ada yang nggak butuh. Ya. Tetapi seringkali ketika kita mendapatkan berkat Tuhan, kita melayani. Ya kita memberkati orang lain dalam pelayanan. Saya senang Bapak Ibu ya. Saya menikmati ibadah kita hari ini dengan liturgisnya Kak Freti ya. Kak Freti ini seringkali disinger, ya, luar biasa dia menjadi singer. Wah, ini kalau seringkali saya melabelkan dengan Pak Ketua Pak Anhan, ini pasangan platinum. Ya kalau ada pernikahan ini pasangan platinum ya. Kalau maaf kalau nilainya itu udah tidak sulit untuk di ya, tapi untuk pelayanan mereka ini. Iya Bapak Ibu. Ya, memberkati, pakai itu pelayanan. Ya, itu Tuhan kasih kita suara yang baik. Semua untuk kembalikan kepada orang lain. Itu yang paling penting. Nah, ya. Oleh karena itu misi hidup orang Kristen adalah berpartisipasi aktif sebagai umat tebusan Allah dalam misi Allah menebus seluruh ciptaan Allah. Ini penting, ya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa kita dalam Paskah ini kita buat tim Paskah, tim kecil dengan proyek gerbek gerobak. Nah itu ya, menggerbek satu gerobak ya, kita pesen dari situ, lalu kita bagikan kepada orang lain. Jadi dua tindakan yang kita lakukan. Nah, untuk apa Bapak Ibu? Ya kita ingin berpartisipasi aktif. Memang ini bagian kecil. Bagian kecil. Orang sering gini. Tapi wah itu agama si A itu banyak sekali. Nah Bapak Ibu lihat ya. Oleh karena misi hidup orang Kristen adalah berpartisipasi aktif sebagai umat tebusan Allah. Gitu.
dalam misi Allah. Untuk apa? Untuk menebus seluruh ciptaan Allah. Jadi gini, sebagai orang Kristen yang sudah ditebus oleh Allah, kita lakukan A, kita ingin menguduskan A. Itu maksudnya. Buktikan contoh itu. Karena kita punya kuasa untuk menguduskan. Jadi Bapak, kalau kita bekerja di tengah-tengah pekerjaan kita sendirian, orang Kristen, Tuhan ingin menebus. Itu maksudnya. Bukan untuk diri kita sendiri. Ya berapalah Bapak Ibu kegiatan sosial kita. Kalau kita per share group 100 bungkus dengan harga 20.000, 2 juta begitu kan. 2 juta. Tapi ketika kita memberkati satu usaha, lalu kita bagikan pada waktu puasa, dia berbuka puasa, dia berdoa, ya entah siapa doanya, pada siapa. Ya, kata Paulus, kami menyembah Tuhan yang tidak kamu kenal itu. Itu cara dia Paulus masuk. Artinya apa? Artinya memberkati. Memang kadang-kadang ada yang bilang begini, Pak Menta gimana kalau kan ada jemaat kita usaha sendiri. Iya. Konteks saat ini kita ingin keluar gitu maksudnya. Kita udah banyak ke dalam. Kita pengen keluar. Eklesia, keluar. Tuh kan, Jokowi pun marah. Semua diimport, pensil diimport, seragam diimport, masuk dari luar. Kenapa gak kita ekspor katanya? Dengan uang seperti itu kita bisa membuat lapangan pekerjaan. Itu prinsip Bapak Ibu. Tuhan tidak mau berhenti sampai di kita. Jadi harapan saya ya, mari kita bersama-sama di tengah-tengah dunia ini sebagai umat tebusan Allah berpartisipasi aktif. Jadi berpartisipasi, kita ada di sana dan aktif, jangan nunggu. Ya ketua segrup saya mengharapkan. Kalau memang butuh teman, kita dampingin untuk survei. Gampang survei Bapak Ibu. Gini aja Bapak Ibu sedang lewat di rumah. Lihat ada warung. Gitu kan. Ada 2-3 warung. Pokoknya 25 atau 30 atau 50. 2 warung udah itu. Lewat lagi. Udah doakan. Bila perlu ya kalau memang ini singgisnya datang mau ngobrol. Gak apa-apa begitu. Ya kan. Lalu pesan di hari itu, jangan pesannya seminggu sebelum. Ini pasti buka lain rasanya. Pas hari H, tanggal 16, ya, tanggal 30, melakukan pesan di situ. Bagikan saat itu juga. Oh kecil, nggak apa-apa kecil. Di tangan Tuhan yang kecil itu menjadi mukjizat. 5 roti 2 ikan, 5.000 lebih. Gagap tepung sedikit minyak menjadi mukjizat semua. Kenapa? Karena tujuannya itu adalah misinya untuk menebus semua ciptaan. Menebus semua ciptaan. Ya. Nah, lalu ayat yang ke-17 dan juga yang ke-19. Di situ dikatakan kata Yesus, kuduskanlah, dikuduskan. Nah, kuduskanlah. Kudus ini Bapak Ibu artinya bahwa bukan Allah memiliki misi bagi gerejanya di dunia, melainkan Allah memiliki gereja. Jadi gereja ini milik Allah untuk ya bagi misinya di dunia. Jadi kita ini milik Allah untuk menggenapi misinya. Apa misi Allah? Keluar. Ada orang bilang begini, Pak Pendeta, kan seringkali gitu. Kita nih dalam aja masih belum beres gitu. Mengapa harus keluar? Pertanyaan saya, sampai kapan mau beres dalam? Jangan-jangan obatnya itu harus keluar, baru beres dalam, kan begitu. Kenapa? Karena itu kehendak Tuhan Bapak Ibu. Ini gereja milik Tuhan. Makanya gereja tidak boleh banyak kepentingan manusia, akan menjadi masalah. Kalau kehendak Tuhan dijalani, dilakukan, maka gereja itu akan kuat. Seperti batu karang yang kokoh. Karena itu bukan ya, jadi bukan hanya penginjilan melulu ya. Ingat, misi itu bukan hanya penginjilan, bukan misi semuanya bukan. Bukan melulu penginjilan gitu ya. Ingat. Tujuan Allah telah mengutus kita orang percaya yang hidup di tengah dunia supaya kenikmatan. Nah ini nih.
Ya, saya tekankan. Kenikmatan dan kepuasan yang kita dapatkan itu ya dapat kita miliki di dalam Tuhan, kita alami. Jadi tidak salah Bapak Ibu punya uang banyak, tidak salah. Tidak salah punya mobil baru, rumah baru, ya. Kalau butuh isi baru itu yang jadi masalah. Pacar baru nggak apa-apa. Jadi jangan merasa takut memiliki suatu hal. Takutlah kalau tidak ada misi dalam hidupmu yang sama dengan apa yang Tuhan mau. Sekecil apapun. Kenapa? Karena Yesus sendiri minta kita ditempatkan, dilindungi. Ya, kalau orang negara Israel itu kayak apa itu? Dom itu ya, yang kalau perlu itu tak bisa masuk gitu ya. Dilindungi, ada serangan. Dan dikuduskan di dalamnya, dikuduskan. Bagian Tuhan ya melindungi. Dan kita terus kuduskan dengan firman Tuhan. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Jadi paketnya penting sekali ya. Berdoa ya. Dan juga firman Tuhan adalah kebenaran menguduskan, mengajar, menyatakan kesalahan gitu kan. Memperbaiki kelakuan, menuntun kita kepada kebenaran. Itulah tujuan. Akhirnya kita dikuduskan oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau kita bicara sekarang, apa sih misi? Bagaimana caranya? Ya, ada dua hal kita akan pelajari hari ini. Yang pertama Bapak Ibu, ingat being. Ya, being. Kita diutus Allah untuk menjadi berkat. Ya, itulah being kita. Jadi jangan berpikir diri sendiri. Gimana kita jadi berkat? Di rumah dulu pertama. Makanya kalau ditanya kebaikan orang Bapak Ibu, tanya aja di rumah. Saya sering kali melihat Bapak Ibu ada orang yang kadang-kadang itu ya baik sekali di luar, baik sekali. Kelihatannya mengorbankan apapun untuk menyatakan kebaikannya. Tetapi ternyata di rumah dia masih konflik sama orang tuanya. Aneh kan? Aneh. Bagi saya itu spirit apa begitu? Ini penting Bapak Ibu. Di rumah bagaimana? Kita harus menjadi berkat karena itulah being kita. Itulah misi kita. Sehingga kesibukan apapun di rumah, meskipun rutin kita ngurus anak yang dititipkan Tuhan. Mau anak 1, 2, 3, 4. Kita tidak mengeluh. Ini ada orang kadang-kadang tuh mengeluh punya anak. Ini bawel sekali anakku. Gak apa-apa memang masanya bawel. Nanti setelah gede nih seperti anak kita yang sudah gede ya. Udah remaja. Males dia ngomong sama kita. Betul gak? Kita kirim aja pakai WA. Hai boy. Lama balesnya. Ya. Kalau waktu anak-anak belum kita tanya dia udah jawab. Saking cepatnya kan gitu kan. Nikmati saja Bapak Ibu. Jadi berkat di rumah, di kantor, di sekolah. Ini penting, ini hal yang sepele yang harus kita jalani. Tuhan tempatkan di tengah-tengah itu, engkau harus jadi berkat. Ingat, engkau dilindungi Tuhan, jangan takut. Jangan takut. Kau dikuduskan oleh firman, makanya jangan bergerak sendiri Bapak Ibu. Terus jalin hubungan dengan Tuhan, dengan firman, terus disucikan, dikuduskan. Arena publik, mengemudi, saya pernah sampaikan juga ya, bagaimana bawa mobil, dimanapun kita berada. Kita jadi berkat, itu being kita. Itu yang Tuhan Yesus ingatkan kepada kita. Itu misi kita. Bapak Ibu kalau kita terus menjadi berkat dimanapun, ya kita pasti Bapak Ibu, pasti akan mengalami apa? Hidup yang penuh makna. Ibu saya baru pulang ya kemarin itu ya dengan Pak Jones dan Ibu Jones. Ada reuni P3GMI loh. Di tahun 70-an kumpul masih. Ya, jarang-jarang. Kumpul ya. Berencana itu ini yang ketiga. Pertama ke Palembang, yang kedua ke Jawa, yang ini ketiga ke Bali. Ditunda kemarin tuh pandemi Omikron. Mundur 1 bulan. Akhirnya apa? Bisa ikut. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, satu yang mau saya saksikan. Harga yang kita dapatkan harga pandemi. Dan situasinya sudah mulai normal. Kalau pesan lebih mahal. Itu yang pertama.
Lalu Bapak Ibu saya jujur, saya kadang aduh pergi sendiri. Saya memang pergi sendiri ya, semua tinggal. Ditanya ketika ketemu samanya, mana Ibu, mana semua? Masuk Ibu Jones, tanya, mana Ibu? Tinggal. Gitu ya. Kadang Bapak Ibu ya, rasa itu aduh sendirian. Ya, istri, anak begitu. Tinggal dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu saya berpikir, ya saya harus jadi berkat. Pas saya acara, saya juga bingung buat acara apa. Bapak Ibu enggak gampang buat acara orang-orang yang sudah senior itu ya. Kita buat acara A, ya, nolak B, kelamaan apa semua. Kita kan mau jalan-jalan di sini, mau apa acara macam-macam gitu kan. Tapi tetap pengen jadi berkat. Udah Bapak Ibu ya, jalani. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, semampu. Ya kita lakukan jalanin. Sampai akhirnya Jumat Bapak Ibu. Ya puji Tuhan. Ya Bu Jonesia, Pak Jonesia, semua kita mengalami berkat Tuhan. Ya semua. Ada yang terus meneruskan ke Lombok dan sebagainya. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, apapun ya, tempatkan. Suka gak suka kita, Tuhan tuh mau kita jadi berkat di sana. Saya pikir, Tuhan apa yang mesti berkat? Oh kamu gitar, kamu mimpin ya, oke gitar aja ngonyek. Orang tidur kita main gitar, gitu. Ya. Oh acara kebersamaan, orang malas-malas maju, oh mulai lu joget-joget dulu. Ya kadang saya pikir, ini pendeta kok joget-joget begini gitu kan. Tapi ya gak apa-apa lah, mereka tahu saya tahu mereka semua. Antara saya tahu semua. Ya zaman-zaman saya masih kecil mereka udah pemuda remaja semua. Akhirnya memang membaur satu keluarga. Jadi berkat. Ya dimanapun ditempatkan. Lalu miliki gaya hidup keseharian yang menjadi daya tarik bagi dunia. Jelas Matius 5:16. Ya, kita seperti ya terang nyatakan di atas bukan disembunyikan. Lalu 1 Petrus 2:12. Jelas sekali bagaimana gaya hidup kita itu yang Tuhan kendaki bagi kita semua. Menjadi gaya hidup. Memakai waktu dan uang kita itu being kita bagaimana? Menyusun prioritas, mengatasi masalah, menggunakan ilmu kita dan talenta kita. Bapak saya senang orang-orang yang kadang-kadang memang bisa IT dia melayani gereja. Ya melayani gereja. Bisa musik melayani gereja. Itu Bapak Ibu artinya kita menempatkan misi di tengah kesibukan. Ini ditanya, kamu melayani sibuk. Kamu melayani sibuk. Saya katakan, saya jamin dengan apa yang dikatakan oleh Henry Thoreau tadi. Pasti hatinya belum tentu. Kenapa? Karena kesibukan dunia itu Bapak menggerogotin. Kita cuti pun, kita mungkin kerja di rumah pun dikejar terus, betul nggak? Makanya ada orang yang memang mati total handphonenya. Tapi kadang kita nggak tega, aduh nggak enak kan ya. Nanti tanya bos, dihidupin. Nah ini Bapak Ibu penting sekali. Kita pikirkan. Ini being kita, ingat. Kamu adalah, ingat, kamu adalah being. Ini loh, saya itu. Umat tebusan, menebus di tempat di mana saya ditempatkan oleh Tuhan untuk menebus ciptaan Tuhan yang belum ditebus melalui diri kita. Ingat, melalui diri kita. Jadi jangan mengeluh Bapak Ibu. Terus jalanin, terus hidupi. Karena itulah perspektif pelayanan yang Tuhan berikan. Mungkin kau tidak melayani gereja sebagai liturgi, sebagai singer, sebagai pemusik, sebagai apapun. Tapi engkau melayani di luar sana. Sama itu juga pelayanan. Misi yang Tuhan berikan. Supaya apa? Supaya hidupmu penuh makna. Dan bisa menikmati kepuasan dan kenikmatan. Itu being. Lalu yang kedua. Yang terakhir, doing. Jadi setiap being pasti dituntut untuk doing. Kita diutus Allah untuk melakukan pekerjaan kita. Jadi kita diutus untuk melakukan pekerjaan kita. Apa pekerjaan kita? Apa pekerjaan? Apapun. Ya, Alkitab mencatat Yusuf yang menjadi misi Allah. Menjadi apa dia? Manajer logistik nasional pada waktu itu. Tuhan tuntun giring, lupanya ingin supaya dia ya menjadi apa? Manajer masa-masa kelaparan, logistik. 7 hari kelimpahan. 7 hari kelaparan. Mimpi dari Firaun ditemani oleh Yusuf. Dan dia dipilih menjadi penguasa waktu itu.
Ada lagi Nehemia sebagai kepala keamanan makanan atau minuman. Raja mau makan, dia cicip dulu. Makan raja. Lah racun, dia mati dulu. Ada Nehemia sebagai kepala keamanan makanan raja di kerajaan. Tinggi posisi ini Bapak Ibu. Tapi tetap dia punya kerinduan. Lalu Esther, nah itu Esther di belakang. Ya, Esther ini adalah peserta konteks kecantikan. Jadi jangan juga marah kalau cantik. Ih kok saya cantik sekali? Jangan. Ya, harusnya mereka cantik semua. Terima kecantikanmu, terima keunikanmu. Semua Tuhan buka kemanapun, tapi ingat tetap Allah mengutus untuk melakukan pekerjaan kita. Dan Allah kuduskan. Karena itu Bapak Ibu, apapun pekerjaan kita, jangan lupa dengan firman Tuhan. Karena itu menguduskan kita. Kalau kita tanpa firman, dipromosikan ya menjadi pimpinan tanpa firman, hancur Bapak Ibu. Karaktermu pasti hancur. Karena firman Tuhan itu menguduskan. Jadi mengimbangnya begitu. Semakin tinggi posisi, kalau semakin tinggi firman Tuhan. Semakin tinggi posisi, semakin banyak masalah, semakin banyak berdoa. Begitu, jangan diturunkan. Pasti ketika engkau turunkan, kau akan hilang daripada persekutuanmu. Banyak seperti itu. Maaf ketika sakit, baru balik lagi. Jangan Bapak Ibu, saya katakan. Terus dekat sama Tuhan. Ingin supaya kita melakukan pekerjaan kita sebagai doing. Kita dipisahkan dari yang lain oleh Allah untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita tinggal. Pernah saya khotbahkan juga. Tuhan tempatkan di pembuangan, membaur, memenangkan. Jangan ditarik oleh mereka. Menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di tempat kita bekerja, yaitu kebenaran. Apa nilai kerajaan? Kebenaran, keadilan, belas kasih dan seterusnya. Memang juga pasti dengan mengabarkan Injil secara verbal. Tak mungkin dong kalau orang nanya, gimana sih? Ceritakan dong Tuhan Yesus. Sorry ya, gak mungkin gitu kan? Ceritakan. Begini ceritanya. Wah begitu, ceritakan. Yesus datang sebagai bayi melalui Maria seorang perawat. Nah ini udah keajaiban. Wah gitu kan, dia tarik. Oh, ya. Lalu akhirnya dia disalib. Kenapa disalib? Untuk menebus dosa. Kelahiran, kematian, dan dia bangkit. Nah biarkan kuasa Tuhan yang bekerja Bapak Ibu. Hidupmu itu menjadi bukti daripada Injil itu sendiri. Kalau hidup kita tidak bisa benar, bisa kita baik. Ingat ya, bukan karena kebaikan kita. Kita ini sudah dikasih dulu anugerah untuk kita baik. Gitu. Tuhan terima kita apapun itu. Akhirnya Bapak Ibu, hanya dengan hidup bermisi Anda dan saya dapat mengalami sukacita Yesus yang sejati. Di situ saya kasih ayatnya Yohanes 7 ayat 13. Saya akan bacakan. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Ada sukacita sejati itu Bapak Ibu. Itu dalam misi di tengah kesibukan kita. Lalu hanya dengan hidup bermisi Anda dan saya dapat tahan melalui air mata kesulitan dan penderitaan. Ada kesulitan, ada penderitaan. Seperti Yesus yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ini perjalanan kita Bapak Ibu, yang adalah awalnya perjalanan sulung yaitu Yesus. Jalani dengan tekun. Ketekunan penting. Orang gagal banyak ditekun. Berdoa tidak dapat, tinggalkan.
Terus tekun. Terus tekun. Terus nyatakan belas kasih. Meskipun kita lihat kok begitu orang ditolong, terus nyatakan karena kita ingin menyatakan kasih Allah. Karena kita sudah mendapatkan kasih Allah itu. Oleh karena itu Bapak Ibu terakhir, ya, Allah telah mengutus kita semua. Allah telah mengutus saya dan Bapak Ibu Saudara. Nyatakan bingung itu sebagai misi. Siapakah engkau? Kau adalah umat tebusan Allah. Dan lakukan. Sekecil apapun, jangan ditunda. Kalau kau ingat tolong, lakukan, nyatakan. Ketika kau tunda sedikit pun, terkadang tidak ada kesempatan yang kedua muncul. Saya senang sekali, saya bilang sama semua, bagaimana, apa kita himbau lagi? Biar, saya bilang, gak apa-apa. Sering kita himbau di mimbar ini, baik di khotbah, di sambutan pastoral. Supaya mereka dewasa, menangkap sesuatu hal, ini penting. Karena kalau kita seperti anak-anak kan diingetin terus, sampai kapan Bapak Ibu? Harus sadar langsung, ya berpartisipasi aktif. Jika ada program apapun, ambil tangkap, langsung mengerti. Kesehatian, kesepakat dalam Roh Kudus. Kita doing sama-sama, meski banyak perbedaan, meski banyak mungkin masalah, tapi kita bisa lakukan. Karena Allah mengutus, Dia sudah melindungi kita dari apapun yang jahat. Dan Dia akan menguduskan kita selalu. Ingat Bapak Ibu, Tuhan sudah mengutus Bapak Ibu, pergilah. Ya, dalam pekerjaanmu, dimanapun Tuhan tempatkan di komunitasmu. Dan minggu kita datang beribadah, kembali dikuatkan lagi bersama-sama dalam ibadah kita. Dan itu pergi lagi, terus begitu. Itu yang Tuhan kehendaki. Karena Dia sudah menetapkan kita. Identitas kita menjadi orang yang benar, menjadi being dan kita melakukan kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan. Kami diingatkan bahwa Yesus yang adalah Tuhan yang sudah mati untuk dosa-dosa kami. Ternyata berdoa tidak meminta untuk mengangkat kami dari dunia ini, dari pergumulan, dari masalah. Tapi Yesus meminta supaya Bapa melindungi kita semua. Karena itu sudah dialami oleh Yesus. Yesus tidak mau Dia alami sendiri, Dia mau kita pun mengalami itu semua. Dan pada akhirnya Yesus dimuliakan oleh Bapa. Tolonglah juga kami untuk dekat dengan firman-Mu ya Tuhan. Setiap hari, setiap pagi, setiap waktu, dimanapun. Ketika kami bangun, ketika kami beristirahat, makan, ketika bekerja, malam hari, firman-Mu itulah yang tinggal dalam hati kami. Dan itu adalah kebenaran yang menguduskan kami. Tolong kami Tuhan. Kami percaya kami pun akan dikuduskan, dipisahkan dari orang-orang yang ada di sekeliling kami untuk menyatakan kehendak Tuhan di dalam kebenaran. Terima kasih pagi hari ini menjelang siang kami bersama-sama diingatkan akan kebenaran firman. Siapakah kami? Being, status kami, identitas kami. Dan apa yang harus kami lakukan? Sangat jelas. Kami mau menjadi berkat mulai dari rumah sampai Tuhan tempat kami Tuhan tempatkan. Kami juga mau melakukan Tuhan dalam pekerjaan kami masing-masing. Karena kami ini diutus oleh Yesus, oleh Tuhan dimanapun kami berada. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu hari ini, baik yang ada di ruangan gereja ini ataupun di tempat masing-masing di rumah, menggunakan perangkat-perangkat elektronik. Mereka diingatkan bahwa Tuhan sudah mengutus mereka, melindungi mereka dan menguduskan. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur jika Engkau memberikan kepada kami berkat, materi, dan kami kembalikan dalam bentuk persepuluhan. Seluruh hidup kami milik-Mu Tuhan.
Kau tidak meminta bagian, tapi kau ingin supaya kami tetap bergantung iman kami pada Tuhan. Dalam ukuran yang minimal, kami diminta untuk mengembalikan 1/10. Kami percaya Tuhan bahwa ini ada semua milik Tuhan. Dan Tuhan tahu kami harus menggunakannya. Segala sesuatu yang kami dapatkan dari Tuhan sesuai dengan misi yang Tuhan sudah tetapkan. Berkati tangan-tangan yang menyiapkan dan kami semua, supaya kami menang Tuhan terhadap finansial dan kami bebas. Kami tidak terikat terhadap hal-hal materi. Berkati juga pekerjaan, berkati juga usaha semua, meskipun kecil, meskipun mungkin lambat, tapi kami mau tekun. Tuhan yang meneguhkan, sehingga kami menjadi dewasa dalam Tuhan. Dalam pergumulan apapun kami kuat dan kami menang. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa, kami menyerahkan semuanya ini, firman-Mu, dan juga setiap kehidupan kami. Pulang di tempat ini kami mengalami sukacita sorgawi yang memenuhi hati kami. Dan sungguh-sungguh Tuhan kami mengalami bahagia dalam hati kami, penuh dengan sukacita sorgawi. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin.